nih nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman Halo teman-teman, selamat malam. Malam nih Om, nyok. Halo, ya selesai pada kita kumpul nih. ya habis meeting. Habis meeting kita sekalian ya ngobrol-ngobrol kecil lah. Sekalian kita mau apa ya kak? Malam-malam nongkrong, makan, Ya. nyemil. Ya. Yang pasti mumpung kumpul, jadi Kumpul nih. kita tadi ada sedikit bahas mengenai plan ke depan untuk Blaze Channel terutama teman-teman. Terima kasih ya, ini spesial Kita juga udah nih. 1K. Ya, untuk 1K mungkin buat beberapa orang kayaknya masih belum seberapa, tapi kalau kami sangat menghargai sekali proses. Iyalah Ya, Om. saya sama ngomong sama anak-anak nih, mereka nih yang luar biasa nih, Debri, Febrian, Nyo. Nah, ya tanpa mereka pun saya yakin Blaze Channel juga nggak bisa Ya. seperti inilah. Sama lah Om. Kita masih terus berkembang. Banyak nih guru kita juga, Wah, Bobisan, Putra, ya, Audrey. Ya udah kasih banyak masukan. Ko Adri, Solo, udah kasih Papa kesempatan Kenzo, kita, ya. Papa Kenzo. Ya intinya semoga ke depan kita juga bisa lebih kerjasama, kolaborasi, saling maju bareng-bareng ya. Jadwal selanjutnya kita Papa Kenzo teman-teman. Ya. Tunggu ya. Moga-moga ya bisa. Semoga PPKM ini juga udah nggak diundur lagi, kita Nah bisa. nih, Febian, PPKM nih. Wah, gimana nih Om? Aduh, jujur ya kalau saya pribadi ya Febrian, jadi saya pun sangat bersimpatik sekali karena memang angka positif COVID ini dalam beberapa bulan terakhir ini saya akui ngeri sekali. Waduh, parah Terutama ini Om. Semarang ya. Dulu kalau ada berita meninggal, saya nggak tahu orangnya, ya tahu-tahu doang. Sekarang teman-teman dekat, mau Bahkan nggak percaya ya. kok mati beneran Ya. gitu loh. Keluarga, Ya. alhamdulillah belum ada yang. Amit-amit ya, Amit-amit puji ya, Tuhan Om, ya. sih, enggak lah, ya puji Tuhan. Kalau saya Tapi ya kita jaga, sementara kan showroom juga nggak terima tamu. Tamu. Oh, showroom belum bisa. Enggak, kita nggak terima tamu. Jadi ya misalkan ada tamu pun mau ngambil itu sebatas hanya ngambil ikan yang sudah di packing langsung keluar, nggak bisa duduk-duduk ngobrol gini, sementara kita stop dulu lah. Oh, Ya nanti kalau udah membaik pastilah kita open. Dulu sering dari luar kota datang ngobrol seperti ini sampai malam. Jadi ya intinya kita PPKM ini kita juga mendukung ya pemerintah, tapi ya kita tetap harus positive thinking, tetap jaga, intinya hati-hati tetap lah. ya, tapi ya jangan kepikiran Ya, gitu loh, jangan stres. Nah kalau bisa stres ya, kepikiran dengerin berita-berita sing itulah kalau buatin itu biar fokus. Apalagi yang kena ini Om ya. ya Biar enggak, takutnya kan pikiran orang, meninggal lagi nih. Betul. Meninggal lagi nih. Udah kena Nah, otomatis tambah lagi nih. Ya. aku bakalan kenapa ini. Ya tetap, intinya tetap dibikin semangat, jangan terlalu dan dipikirin. Kita semua tahu lah ini imbasnya itu terutama buat teman-teman yang usahanya direct ya, dalam artian direct itu yang buka usaha, buka toko, buka warung. Nah, itu kena imbasnya, saya paham sekali sih. Imbasnya gila Om. Ya semoga kita doakan kita bisa melalui ini sama-sama lah ya. Iyalah, Bisa. yang kena bukan cuma 1-2 orang kan, kita semua kan. Jadinya ya. Cuman ya itu loh, semangat Febrian, lah. kalau kemarin sempat lihat di beberapa berita ya, ada ya. yang petugas sampai begitu kasarnya mengusir sampai nyiram air itu yang sih ya nyiram sadis lah. air, terus ada yang sampai yang viral itu apa itu? Ya jadi Ibu-ibu kalau menurut saya dua pihak ini harus sama-sama mengerti. Dalam Ya, artian benar. kita sebagai masyarakat juga jangan dablek. Tapi misalkan petugas ketemu case yang dablek pun ya jangan keras gitu loh. Ini Ya. kita semua ini kan lagi susah ya Febrian ya. Kita semua sama. Tapi sekali lagi itu bukan institusinya ya, artinya Ya. bukan petugasnya atau apapun, tapi kembali lagi orangnya. Karena Ya. saya lihat kemarin mana ya, ketua Satpol PP Bekasi atau mana, mereka negurnya malah ngasih, nah itu loh. Artinya kan sebetulnya teguran itu bisa berupa sesuatu yang baik merangkul, Bener. ya kan, ada yang pakai cara kekerasan, arogan. Nah itu yang sebetulnya yang arogan, kekerasan itu kita sangat mengecam sekali juga. Tergantung orangnya sendiri ya. Jadi sekali lagi teman-teman, bukan institusi
negaranya, entah itu polisian, TNI ataupun Satpol PP, Mereka juga bukan. tugas sebenarnya. Iya, mereka mungkin juga capek loh. Iya, capek Iya. Om. Tiap hari. Kita ini ya sampai beberapa jadwal keluar kota terpaksa kita pending. Pending dulu Ya, lah. mau Kita nggak mau. ikutin aturan pemerintah juga. Pusing lah, pusing semua sama-sama. Kan dengar baca berita lagi nggak? Apa itu? Diperpanjang lagi nih. Ya soal diperpanjang atau enggaknya sih menurutku Ya. semua sih Ayo, ya ayo, ayo. kembali gitu ya. Kita ikutin aja lah. Iya. Kita mau semuanya itu juga kayak awal lagi kan Nyo. Pengennya sih Nah, jadi kalau kitanya sendiri bantah, apalagi banyak kita bantah, nggak selesai malah sebenarnya. Ya. Kan ya tetap ya semangat Tertib lah. semua. Tertib semua lah. Satu kali PPKM ini beres, selesai, moga-moga langsung Kelar. pandemiknya udah Ya, lewat. kelarnya mungkin nggak cuma berkurang lah Om ya efisiennya. Nah, kita juga bisa aktivitas. Kita jadwal udah lumayan nih Nyo ke pending. Iya mas. Ya, Udah di Papa Kenzo, Surabaya. Ya, tapi ya mau gimana lagi kan. harusnya ada ke Jakarta juga ya kita ya. Kita mau ke Bang Audrey juga ntar, cuman ya nanti dulu lah. Ikutin peraturan dulu ya. Ikutin dulu, jelas Nyo, kita ikutin dulu Nyo biar cepat. Karena kayaknya ini juga hampir semua akses tol masuk Ditutup di setiap Om, kota ditutup. Semarang tuh banyak banget yang ditutup Om. Jalan-jalan kecil, kampung, terus Sampai kalau kota. udah habis maghrib jam 7, lampu udah jalan padam, dimatiin. udah dimatiin. Cuman kalau saya nih ya pribadi ya, sebenarnya kalau dimatiin gitu memang banyak, sebenarnya kan rawan juga kan Om. Iya Kayak sih. Tapi kalau Semarang sendiri saya lihat sih jalanan sih agak apa ya? Udah mending. Sepi sih, mending sih. Sepi, Ya, maksudnya udah sih sepi. saya lihat juga masyarakat Semarang ini udah cukup mulai ngerti lah. ngerti dan mengurangi aktivitas di luar kalau nggak benar-benar urgent. Ya bener. Cuman kan yang kerja atau yang apa itu kan kalau lampunya Serius? padam atau apa gitu kan takutnya kalau pulang malam kan bahaya juga. Iya benar. Yang Sini ikut terus yang ya, Bang. rugi ini Masuk, pasti. masuk. Nah ini teman kita dari Blast. Oi. Mas Robi bisa ambil sih. Mas Robi ambil satu. Wih, datang apa? Sampai belum makan semua nih teman-teman. Dari tadi kita Ah. meeting, beresin beberapa Video, ya, video-video yang ke pending, ya kita review. Ya tapi intinya saya pribadi kalau apa namanya nih, secara apa ya, pengalaman jujur di YouTube ini sesuatu hal yang sangat baru sekali buat saya. Sama Om. Ya, Brian. Jujur saya demam Kita kamera, jalan Om. berapa bulan ya, Dep? 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan. Dan saya bersyukur sekali, maksudnya termasuk kita ini ibaratnya newbie, tapi banyak sekali teman-teman dari Makasih YouTuber temen-temen ya. yang senior itu sangat welcome Bantu sekali, banget, membantu Om. banget ya. Itu, banget, aduh. banget. Terus teman-teman dari komunitas baik koi, baik burung, ya itu juga sangat Supportnya membantu luar sekali. biasa ya. Kita kayaknya perlu kapan ngundang nongkrong begini ya? Boleh? Apa nanti narasumbernya yang memang di bidangnya, contoh Koradit atau siapa kadang. Nantilah Suruh setelah bawa- suruh setelah bawa petnya aja Om. suruh bawa Cu ya. Iya, Iya. Lius itu ya kan dari Paw Pirate itu ya, mereka memang yang profesional di bidang paru bengkok gitu ya. Dan nanti juga nggak sekedar kayak burung atau apa Iya. animal lainnya juga teman-teman punya rekomen apa bisa. Ya boleh, kalau ada masukan kan kemarin ada yang ngasih, ayo dong ngevlog sama ini si A siapa ya. Intinya kita kepengen-pengen aja, cuman kan kalau kadang luar kota ya entar ya, cuman kadang beliaunya yang bersangkutan sibuk kan Om. juga kita belum tentu tahu apakah berkenan atau juga enggak gitu-gitu. Jadi kita ya intinya akan terus kembangin lah ke depannya. Nah ini Nyo, Gimana? proyek ke depan apa Nyo? Nah ini kumpul semua nih. Mumpung lagi kumpul nih Nyo. Kita sekarang ngomong jujur-jujuran ya. Jadi jangan sungkan ada saya. Ini teman-teman yang nonton pun juga biar pada tahu. Teman-teman saya kasih tahu mereka ini rata-rata kerja bakti. Iya serius. Serius, mereka punya pekerjaan masing-masing. Kalau Debri ini khususnya bantu saya di koi. Jadi dia pun sebetulnya kerjaannya cukup padat. Dan di YouTube ini jujur kita 2 bulan ini hasilnya sih 0. Secara hasil ya, Kita betul nggak ya. kejar itu sebenarnya Ya, tapi jujur nih, mulai dari Debri dulu nih. Kadang ada ngerasa nggak Deb, misalkan ngapain ya, kok capek-capek nambah kerjaan, terus ngapain dia kok
Wah, Ade ini repot-repot tambah bikin channel YouTube segala macam gitu. Ayo deh. Menurut saya itu kalau YouTube gue tambah pengalaman kok. Kalau di awal kayak Berarti sebelumnya kamu ya belum pernah masuk atau YouTube sebelumnya udah pernah, cuman kalau video kayak animal maksudnya bikin enggak? Bikin vlognya apa, videonya gitu? di bidang game. Oh, game anak ya, ya, gamer. dia, Anak gamer. dia suka game soalnya ya. Biasanya anak gamer. Kalau yang ini di videoan Sampai nggak tidur itu kalau main game. Ya, cuman kalau di videoan bisa tambah pengalaman ya. Tapi jujur gini nggak? Seneng, ikhlas, tertekan atau capek? Senang ya, ya saya lega lah. Kalau Febrian nih, nah Apa nih, Om? ini ceritanya dulu ini saya ajak beliau. Ya, beliau pun ini tidak yakin gitu loh untuk jadi hostnya di Blaze Channel. Aku tidak punya pengalaman, bla bla bla. Saya ngomong, lah saya sama. Saya pun tidak ada pengalaman gitu loh. Tapi kalau kita nggak nyoba ya, waktu itu kan saya ngomong itu. Ya. Intinya benar, kalau benar. kita nggak nyoba, gimana kita mau ngerti gitu loh. Jujur awal ya Om ya, saya tuh sebenarnya paling demam kamera. Maksudnya di shoot, suruh ngomong depan kamera itu. Lah ini sekarang luwes. Bahkan, bener, itu kayak bahkan untuk buat foto itu jarang banget Om. Karena Oh. memang sama kamera tuh kurang pede gitu loh. Terus ada tantangan nih sama Ko Ade, yuk kita bikin channel yuk. Saya mikir, corona juga kan, itu waktu itu memang ada dampaknya semua pekerjaan, Nah ini termasuk bisnis si saya juga. Febrian ini punya usaha sendiri juga, wira swasta. Jadi kadang dia juga kebentur-kebentur sama kerjaannya, tapi Ya. masih mau nyempatin untuk bagi tugas Pasti, juga pasti, di Om, Blaze pasti, Channel ya. gitu ya. Habis itu selesai, udah apa ini daripada bengong di rumah, ada yang bermanfaat kan. Diajak Ko Ade ini, yuk bikin channel. Tapi kok demam kamera saya, akhirnya udahlah, cuek. Coba ya. Udahlah, cuek. Dan mulai berasa nggak Febrian? Saya pun secara pribadi ya mengakui ya, dengan semenjak saya main di YouTube, saya jadi banyak kenal orang-orang hebat yang sebelumnya saya nggak kenal loh, nggak ngerti. Pengalaman loh. besar Banyak banget, ya. buat saya Om. Kayak misalkan dari pihak bisnis ya, Ya. terutama Koi ya. Koi, terus si Bang Audrey, Om Ya. Bobisan, terus secara banyak banget lah semuanya pengalaman pola pikirnya mereka yang Dan itu kita hebat-hebat. kenal beliau-beliaunya sejak Nggak kita- nyangka banget Om. Iya. Kita cuman bisa lihat pertama, apalagi Bang Audrey, Bang Om Bobby itu kayak kita cuman bisa lihat nih. Ya artis tuh dia di YouTube. Tahu-tahu collab sama kita, ketemu sama kita. Ya, puji Tuhan lah ya, mereka pun baik sekali ya. Kayak Bapak Kenzo cuman lihat di TikTok, wah ini rame keren nih. Nggak taunya nongol sama kita. Besok lagi kita mau ke sana. Kan suatu hal buat Kebanggaan, saya ya. kebanggaan juga nih Om Ya. ya. Ikut senang juga Nah, saya. meskipun ya semua dari awal itu dari bawah itu memang suka sih saya, dari awal saya bisnis juga dari bawah banget Om. Dari apa ya? Dulu tuh saya mikirnya ya, wah nih YouTuber-YouTuber yang sudah beken nih pasti sombong nih. Dulu saya serius, jujur. Ya. Serius, saya kan nggak pernah punya pengalaman di situ gitu loh. Nah. Maksudnya kadang tuh saya mikir, apa mau ya mereka kalau kita undang, kita ajak gitu ya, ternyata ya salah prediksi saya, mereka baik sekali sih. Welcome malah. Welcome sekali, Welcome banyak banget. ngajarin kita juga. ya. Banyak banget ngajari ini caranya gini Om, gini. Apalagi kita newbie di channel ya. Baru sekali 2 bulan kok masih. Ya dukungan dari teman-teman juga, teman-teman YouTube juga itu bantu banget support kita Om di channel gitu. Ya makasih lah buat Ya. Bang Audrey, Om Jadi, Bobisan, Putra. Ini jujur ya, nggak tertekan atau nggak ya? sama Ngomong sekali loh. sama Nggak. sekali nggak tertekan Om. Dalam artian gini, saya tuh orangnya juga senang terbuka. Febri. Iya, Jadi benar. saya juga ngomong sama Debri, kalau kamu memang lagi merasa keberatan atau capek atau mungkin saya ada sesuatu apa yang masih nggak pas, ngomong gitu loh, jangan diem aja. Ya. Karena kalau diem saya juga nggak ngerti kan itu. Prinsip itu, saya soal kerja Om dari Ya. dulu Om, dari itu sekarang adalah yang temen itu nyaranin. Prinsip saya kalau soal kerja mau jam berapapun saya nggak pernah bilang capek. Ya. Jangan, nggak mau pernah bilang Asal capek. seneng ya, Ya, seneng nggak mencintai mau ya. bilang capek. Ya itu salah satu apa mindset saya buat oh ya terus korek mana dia? gitu loh. Ini Om. Jadi nggak pernah mau saya bilang capek, apalagi urusan kerja. Ya. Meskipun nggak ada hasil atau nggak ada apa ya, tapi kita seneng, bakalnya kan nanti juga nggak Ya, mungkin ya, kan, ya, nggak ya. nggak
Tapi beneran loh, ini saya di YouTube ini satu bidang yang baru selain saya di hobi, di koi, di burung ya. Saya kan juga pernah ikut karyawan, ikut orang. Debri tahulah ceritanya, saya pernah juga ikut di network marketing, saya pernah juga di wirausaha, usaha sendiri ya. Kalau dihitung intinya sih di YouTube nih uniknya ya, seperti yang Febrian bilang ya, saya nggak pernah merasa seperti kerja. Bener. Serius, Bener. kayak kita ini kayak apa ya? Justru Dasarnya suka dulu Om. ya. Enggak, Dasarnya mungkin suka. karena gini Febrian, kalau saya bilang ya. Udah niat dari Kalau awal. melihat trennya kan sebetulnya kita ini telat ya. start. Oh iya bener nggak? Bener nggak? Yang lain kan Tapi, udah. ya kalau soal bilang telat ya ada kata-kata telat Ya, lah. ya. Ya. Cuman maksud saya gini loh, saya tuh dulu juga mikirnya tuh, wah capek ya, harus gini, harus nyempatin waktu, harus bikin video, harus syuting atau apa segala macam. Tapi ternyata asik gitu loh. Jadi Iya. buat teman-teman yang lain ya, saya Betul. juga dukung sekali. Ayo bikin sama-sama. Gitu. Yang penting kalau pesan saya ya, kita harus punya karakter. Itu yang paling penting nih. Perhatiin mereka-mereka yang sukses ya. Mereka punya karakter yang memang itu keunggulan di channelnya mereka. Ya, Gitu. konsisten juga perlu. Betul. Nah, ini sekarang Norma nih. Nah, ini Norma ini barusan akhirnya resign dia. Nah, sekarang full di Dia basicnya full boy. Blast ya. Dan saya juga buka-bukaan ya, gaji yang dari Norma tadinya ikut kantor dengan yang di sini masih gedean sana. Gitu. Nah, makanya saya Nah. apresiasi sekali. Kenapa mau? Ya, kok mau nih sama kadang jujur Norma capek nggak sih? Kadang kan saya apalagi bawel kan, kadang salah sedikit gini revisi, kadang video kurang begini ganti apa itu ya. Tapi tujuan saya biar teman-teman tahu ya, saya pun juga belajar sama-sama, artinya supaya kita kepengen memberikan yang terbaik buat netizen dan penonton gitu loh. Jangan sampai kesannya kita bikin video itu asal-asalan seperti itu. Kalau Ya. di aku sendiri ya ini kok mengambil keputusan buat resign dari salah satu perusahaan ya. Kan sudah lebih jelas di sana harusnya. Satu ya mungkin karena tertekan juga ya. Salah satu karena bukan apa nih bukan di bidang. Oh, maksudnya bukan di bidang yang kamu maui sebetulnya. Iya, cuman aku ngambil keputusan itu dulu juga karena mencoba untuk mengasah hal yang baru. Ya, pengalaman baru, cari pengalaman juga. Nah, karena kalau udah terlalu nyaman, kita nggak bakalan berkembang. Saya ingat. Bener nggak? Nah, terus kenapa aku akhirnya masuk di sini? Ya gara-gara satu, aku berawal dari suka hewan dulu sebenarnya. Awalnya ya. Dulu pernah apa? Megang. Sama-sama. Oh. Awal di Semarang, aku gabung sama ini. Awal pertama dia kenal sama saya juga. FF juga. Palek dia ambil Oh. palek. Juga ngambil paleknya Emaan. Terus habis itu kurang upgrade ke SC. Oh, jadi ya sudah kenal dulu lah ya di Iya. dunia hewan. Itu perkenalan saya di burung di Semarang. Cuman kalau sebelum masih di Jawa Timur kan asalnya Jawa Timur. Itu udah sering piara hewan sih, gali kuil. Oh, berarti kamu tuh pernah netep di Jawa Timur? Aslinya Oh, dia aslinya Blitar. Oh iya, cerita aslinya Blitar ya. Nah, terus habis itu aku sebenarnya suka main juga. Suka jalan-jalan, traveling gitu jalan-jalan. ya. Nah. Wah, ini di sini nanti traveling terus nih, apalagi kalau PPKM udah selesai. Gitu. Ya, saya punya banyak planning sih sebetulnya yang kita mau apa ya, mau jadwalkan gitu loh. Cuman berhubung tiba-tiba jebret PPKM begini ya mau nggak mau harus dipending. Agak dipending loh. Nah, dari situ tuh kayak setiap aku jalan itu kok nggak ada sih memorinya atau Oh. kenangannya. Nah, dari itu aku suka ngambil salah satu footage dari tempat-tempat itu loh. Ya. Buat abadi, buat story sendiri sih Ya. biasanya. Ini saya juga yang Norma bahas ini terinspirasi dari Ko Andri kemarin waktu kita ke Solo, inget nggak? Saya kan nanya ke dia, oh sebetulnya kurang apa sih? Kok itu kan maksudnya Ko Andri ini kurang apa gitu? Semua udah udah cukup sangar, sukses, ya. hobi sangar, semuanya punya itu loh. Kok masih mau bikin YouTube gitu kan? Saya tanya apakah ada sesuatu yang mau dikejar di YouTube, dia jawab enggak. Dia jawab cuman saya kepengen ninggalin history Iya. ke anak-anak, ke cucunya, bahwa ini loh dulu papahmu ini seperti ini, mencintai binatang, menyayangi binatang ini, passionnya ini
seperti ini pengorbanannya. Itu pengorbanan loh. Maksudnya kadang orang, sorry ya, saya bukan mau apa-apa ya. Kadang kan orang lihatnya cuman, wah orang kaya piara singa atau apa. Di balik itu semua tuh banyak pengorbanan loh. Banyak banget. Kamu kebayang nggak? Contoh nih, saya bayangin. Udah punya duit banyak, udah sukses, nggak kurang apa-apa. Mestinya tinggal menikmatin hidup nih. Capek-capek ngurus singa. Kadang bercandaan juga luka-luka. Niatnya nggak ganas, cuman bercanda. Tapi kan tetap kadang kalau kena kan sakit. Terus kemudian ngerawat itu, saya kebayang saya ngerawat anjing aja kadang kesel loh. Ini kok nakal banget sih, apa sih gitu kan. Apalagi singa kan gitu loh. Nah itu yang saya bilang bahwa teman-teman jangan cuma ngelihat kerennya, tapi harus siap juga untuk berkorban. Waktu, pikiran, tenaga, uang otomatis gitu loh. Terkadang kasih sayangnya Iya itu. Tapi kalau memang yang kamu bilang kalau nggak sayang nggak cinta nggak mungkin. Nggak mungkin mau. bener. Kayak kemarin saya punya burung rindu nih ya. Itu aja hilang Kepikiran ya. pikiran, kerja nggak bener nggak Rindu berarti dua kali ini ya. 2 kali kemarin hilang sekali. Wah itu sama Iya, lagi. iya. Wah tinggi hilang di perumahan. Saya carinya di mana, nongolnya di mana. Ya itulah resikonya kita main free fly, memang kadang ya ada hal-hal Nggak begitu. bisa ditinggal kok ya. Iya. Bukan nggak bisa ditinggal yuk. Gimana? Cuman lebih ke Khawatir. apa ya? Itu kan kita ngerawat kan Dari kecil, Ya, dari udah kecil. ikut lama. kita sampai ngelatihnya kayak gitu. Burung tuh punya ekspresi juga loh. Bener, Jadi kalau kita bener. pulang gitu ya dia kayak seneng, langsung teriak-teriak, Rindu setiap kali Iya. saya mau keluar gini om teriak-teriak pasti. minta ikut ya. Oh kadang itu udah gini-gini lah. Kadang tak bercandain apa sih Du? Ya gitulah. Iya, iya. Kadang Kayak orang bego, gila ya Mas. ya, Kalau kadang mungkin orang lihat bego, orang gila ngomong tapi. Ya. Ya, Kita memang sayang itu, soalnya gitu. ya. Buat teman-teman nih pecinta binatang pasti juga hal yang sama ya kayak gitu. Sampai apalagi sakit, terus Ya. nggak mau makan, itu lebih gimana sih kok nggak mau makan, takut mati, takut apa, gitu kan Bener, Mas. kasihan. Sampai kita bawa ke dokter segala macamnya. Nah itu juga herannya yang nggak ngerawat, yang nggak apa, itu kadang seenaknya itu loh. Enak jidatnya ya. Ada kemarin Cu tuh pernah tuh Cu ditangkap kayak mau ditangkap itu kan Itu SPP Cu apa, pasar. Mas? Cu apa? Nuribayanya Koradit Oh, yang di burung. video kita itu yang terbang malam itu om. Itu dipegang tuh sampai kayak gini, kepala diginiin, ekor diginiin, kan kasih. Ketangkep orang maksudnya. Ketangkep orang. Nah, Ya. makanya itu kan juga itu kan binatang, makhluk hidup juga. Ya. Tolonglah, meskipun gigit atau apa ataupun misalnya Jangan dikasar. Nah, Iya, iya. apalagi sampai ada penembakan gitu-gitu. Ya, aduh, kebangetan Stop lah, lah. janganlah. Buat- Yang nembak tuh bener-bener saya nggak tahu otaknya kemana itu loh. Tapi ini sekarang sudah mulai ada hukumnya loh, hati-hati loh. harus Yang digituin Om. nembak-nembak nih ya, pesan saya ya hati-hati sekarang. Harus digituin. Iya. Soalnya bukan masalah apa-apanya. Oke lah, malah lebih mending kayak misalkan nih ditangkap, minta Iya. uang ganti ibarat uang ganti Diumumin makan. siapa yang punya. Nah, Ya. itu malah kita kayak Respect lah. Nah, respect lah. Oh ya, udah dikasih tahu, udah Sudah diangkat. dirawatin. Nah, begitu. Nah, Jadi juga mohon lah buat yang penembak-penembak itu kasihan lah. Itu kan juga makhluk hidup, ya kan. Terus kita juga mending daripada kalau nggak bisa ngerawat nggak bisa apa, mending diumumin lah. Banyak kok, banyak lah hal yang kecil yang paling nggak kalau kita udah bicara binatang ataupun kita kesayangan Ya. kayak udah nggak bisa diomongin. Kalau sudah memutuskan memelihara, beli, ya harus kita Rawat. rawat yang sebaik-baiknya. Dari segi pakan itu juga yang bener, terus perawatannya gimana, sama lah kayak Pak Ade gini lah. Ya. Ini Saya juga kalau dulu sakit, berangkatnya dari suka dulu, iya Pak, baru ke bisnis. bisnis. Ya kan. Cuman kalau saya dari dulu nggak pernah jual burung saya, nggak pernah jual burung saya di luar ya. Dalam artian kita posting, kita jual, nggak pernah. Paling enggak kalau misalkan teman-teman ada yang mau ngerawat atau apa, saya baru mau kasih, oh nih tahu nih, Oh, maksudnya kamu tahu orangnya nah gitu Ninyo ya. nih misalnya beli burung nih bakalnya dirawat, dia suka, dan nanti kan kita FF bareng lagi nih, Masih bisa ketemu lah. nah baru saya kasih om. Cuman kalau di luar kita posting atau apa, saya nggak pernah, karena saya nggak pernah jual burung, nggak pernah jual apa, kasihan.
Iya, karena udah perasaannya udah deket ya. Nah, apalagi kayak itu kemarin Om Bobi mau bawa pulang. Oh, iya. Maaf nih Om Bobi ya, bukannya gimana, cuma Bukannya masalah tawaran bukan ya? Kalau tinggi ya oke. Kadang apa ya, memang kita kalau sudah apa ya, ibaratnya chemistry-nya dapet itu memang kadang perasaannya itu membekas gitu loh. Makanya kita kadang, ya saya pun burung pribadi sama burung jualan saya pisah kan, makanya kan. Ya yang di rumah, yang untuk jualan di showroom ya di showroom. Kebetulan rumah tuh banyak binatang. Udah kayak kebun binatang. Apa aja, ada kucing, ada Ya, tapi kemarin lihat. Tapi anu ya, sejak corona ini saya lihat hobis di binatang juga rame ya. Rame. Ya daripada kita keluar-keluar, ya kan Om, PPKM juga. Pet ini salah satunya juga cocok Ya. sebenarnya. Nah jangan lupa ya, kalau koi, blaze koi, burung blaze bird, ya kalau koki blaze koki. Ya. Burung, pet apa aja, Ya. bagian burung ya, Om Ade bisa langsung ngomongin blaze bird. Kalau ya. misalkan di rumah ada lahan kosong, mau dibikin kolam, Om Ade Bisa bisa. juga. Ikannya pun juga bisa. Kalau nggak ada kolam, cuma punya ruangan. Dibak, dibak juga bapaknya. Ya ini kita nanti kalau Akuarium. Koki Begitu. kita punya, ya koki ya. kita nanti begitu PPKM selesai ya, ini kan di Jakarta ada 2 lokasi yang tim kita udah mulai garap nih. Ya semoga PPKM kelar, kolamnya udah jadi, ya kita bisa review juga ke sana nanti ya. Harapannya cepat kelar lah semua, aktivitas kembali normal, kembali seperti sedia dulu kali. Ya semua usaha bisa naik lagi, ya betul. Kasihan sih, kasihan. Ya kita pun jujur pusing juga, saya pun kena imbasnya berasa. Kita mikirnya juga nggak mungkin lah, ya maaf nih ya, maksudnya bukan nggak mungkin, maksudnya kalau kita 20 hari ya, PPKM berapa hari? Ya dengar-dengar katanya mau diperpanjang lagi. Diperpanjang kan? Nah, tabungan buat sekian kan juga terkadang kan Ya, nggak ya. ada. Kalau nggak jualan juga Ya intinya kita doakan sama-sama lah ya, semoga segera berlalu gitu. Nah teman-teman juga harus jaga diri, tetap protokol kesehatan ya. Ini pun juga apa ya, kita pun intinya juga ikut prihatin semua lah, sama-sama lah. harus ikut prihatin semua teman-teman, tangan, ya ikutin dulu lah Ya. aturan yang ada. Nah momen konten kali ini juga ya, semoga ini buat Debri, pesan saya ya, Febrian, kemudian Norma ya, dan saya sendiri. Ingat kita berangkat dari kecil sama-sama, ya kita merintis sama-sama, jangan sampai nanti suatu saat sudah besar kita jadi egonya naik ya. Jadi kalau ada apa-apa tolong dibicarakan semua yang terbaik gitu loh ya. Karena kan saya kadang sayang sih, saya sering ingetin juga termasuk anak-anak koi maupun burung ya. Jadi sebisa mungkin tuh hubungan persaudaraan itu harus selalu dijaga. Benar. Ya, kalau namanya selisih, beda pendapat itu wajar. Pasti semua. Tapi yang Nggak penting ada orang yang cocok. kita jangan pakai ego, ya kita ngobrol, bicara, cari solusi yang sama-sama enak lah. Nah, Nyo nih, Pak Nyo, pesan buat teman-teman Nyo. Nah, kalau pesan buat saya teman-teman buat di rumah, inilah Kita berkarya lah ya, di ini tetap berkarya intinya sebisa jangan mungkin. putus Nggak harus asa di ya. luar, di dalam rumah pun juga kita bisa berkarya. Dan kalau nggak urgent banget nggak usah keluar lah. Ya. Soalnya gini, ya mungkin kita keluar aman lah, tapi kita nggak tahu bahwa virus apa enggak ke keluarga kita. Ya, Kasihan yang orang yang juga. di rumah ya. Buat Mas Devi apa nih? Gimana, Buat teman-teman Devi? ini. Pesan saya cuma like, subscribe, dan komen. Itu benar. Ada apa nih kok? Ya sama lah, intinya kita di kondisi pandemik ini tetap berusaha ya. Kalau saya bilang meskipun sulit, saya tahu ya semua usaha sekarang lagi sulit. Tapi ya intinya kita nggak boleh negatif thinking, nggak boleh putus asa. Pesan saya cuma itu. Oke, ya tutup host kita yang paling ganteng. Nah ya, buat teman-teman tetap ya obrolan kita tadi ini tetap intinya stay safe. Buat teman-teman jaga kesehatan semua ya. Buat kita juga tetap jaga kesehatan semua ya. Wadi, Positive thinking. positive Yang penting thinking ya bener. Nah berhubung ini udah malam ya kan, kita mau istirahat, kita habis meeting semua.
Dan buat teman-teman jangan lupa mau apa aja kita konten apa atau bahkan mau Tunggu kita vlog kritik, sama masukan, siapa, saran, ya. kita tunggu komennya ya. Ya nanti teman-teman bisa komen di bawah. Nah, buat kita nanti collab sama siapa aja. Nah, dah. Oke. No, Devi. Sampai ketemu. Om Ade, sampai Ciao. ketemu lainnya. Jangan lupa ya teman-teman, komen, like, subscribe channel kita di Blast Channel. Oke, see you See next you. time. Bye. Saya usia saat ini 40 tahun. Sebuah kondisi yang saya tidak pernah menyangka akan terjadi. Sekarang harus pakai masker, kemana-mana jaga jarak, di mana-mana sepi, nggak ada keramaian, nggak ada hiruk pikuk orang. Padahal ini hari weekend, hari Minggu ya. Semuanya tutup, semuanya sepi. Satu kondisi yang kita semua mungkin tidak pernah membayangkan teman-teman, tapi inilah faktanya, inilah saat ini yang terjadi, dan kita mau nggak mau harus beradaptasi juga gitu. Jadi kalau kita nggak mau beradaptasi dengan kondisi pandemik sekarang, pasti juga akan kita bisa amit-amit kena dampaknya juga. Sudah banyak sekali korban jiwa, banyak sakit, dan doa kita semoga pandemik ini segera selesai dan aktivitas bisa kembali seperti dulu lagi. Semua sektor hidup kembali, semua segmen dari bawah sampai atas juga bergairah kembali.